Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali ya di dalam program mengkaji kitab-kitab para ulama. Dan Sabtu ini kita akan membahas tafsir ya, yang kita pilih untuk jadikan rujukan adalah tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan ya judulnya itu. Jadi tafsir As-Sa'di ini memang meringkas inti-inti maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau tidak memperpanjang lebar pembahasan dari segi kosakatanya, mufradat bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu tasrif, ilmu balaghah, ilmu kebahasaan, dan juga tidak memperpanjang riwayat dan sebagainya. Jadi langsung kepada inti dari maksud ayat-ayat ya yang terkandung di dalam setiap ayatnya itu. Dan kalau kita amati sebetulnya As-Sa'di ini beliau meringkas apa yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, karena tafsir Al-Qurtubi sangat panjang dan gaya penafsirannya sama ya. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu bisa dalam satu ayat Imam Al-Qurtubi menafsirkan fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah ya yang dibahas dalam ayat itu. Al-mas'alatul ula, masalah pertama apa, masalah tsaniyah, masalah kedua apa. Nah, oleh As-Sa'di ini diringkas inti-inti permasalahannya apa, lalu langsung disusunkan ya. Dan beliau banyak menambah nanti fawaid. Jadi banyak faidah-faidah yang dituangkan oleh Imam As-Sa'di ini ke dalam ayat-ayat yang dibahas. Yang faedah itu tentu adalah makna-makna yang diambil walaupun tidak secara zahirnya dari ayat itu ditunjukkan. Dalam arti ada makna-makna yang bisa nyambung walaupun tidak secara langsung, tetapi itu sebagai pelajaran ya atau petunjuk yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut itu dituangkan. Dan beliau untuk fawaid-fawaidnya ini, faidah-faidah makna dari ayat-ayat ini banyak menuangkan dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnul Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid. Makanya di muqaddimah beliau, ini ngasih muqaddimah dulu ya, fawaid muhimmah yang berkaitan dengan tafsir Quran dari kitab Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim. Karena beliau merujuk ya, menuangkan faidah-faidahnya itu dari kitab Ibnul Qayyim ini. Jadi sebenarnya Imam As-Sa'di hanya meringkas saja. Tapi pekerjaan meringkas juga jangan dianggap enteng. Ya, karena meringkas itu kan nanti banyak yang tidak disebutkan. Nah, untuk memilihnya itu gitu kan, memilih mana yang lebih prioritas untuk diambil. Bahkan dari hal-hal yang panjang disimpulkan maksudnya gimana, itu juga sangat ini sekali. Jadi jangan menganggap enteng peran-peran ulama di dalam meringkas ya, karena tidak mudah bagi orang yang tidak punya ilmunya, sulit ya. Mari kita mulai ke Al-Fatihah. Nanti setelah Al-Fatihah langsung nih ya loncat ke akhir ya, kalau udah beres ke juz amma dulu yang pendek-pendek dulu, baru setelah itu bisa lanjut ke mana aja lah bebas. Tafsiru suratil Fatihati ini boleh sambil diharokatin kalau belum ini, kalau udah paham ilmu sorofnya ya tinggal diingat saja. Tafsiru ya surati al-Fatihati. Ini 22 ya. Tafsiru itu kan jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Asalnya hadhihi atau hadza, tafsiru ini adalah gitu. Jadi biasa seperti itu. Kalau dalam judul itu biasanya jadi khobar dari mubtada yang dibuang.
Iya, mubtadanya mahdzuf dibuang. Enggak, tafsirunya khobarnya. Suratinya mudhof ilaih, fatihati mudhof ilaih. Wahia makiyatun. Ya, dan dia surat Al-Fatihah ini adalah makiyah. Apa maknanya makiyah? Makiyah maknanya apa? Sebenarnya Nah, jadi patokannya sebenarnya bukan tempat. Bukan tempat turunnya di Mekah, bukan tempat patokannya. Patokannya waktu. Dalam arti yang disebut Makkiyah itu turun sebelum hijrah ke Madinah. Periode Mekah. Kalau Madaniyah periode Madinah, walaupun turunnya di tempat lain, tidak harus di Madinah gitu. Tapi patokannya waktu. Bukan tempat. Kalau tempat bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau mau dibahas irobnya dulu lebih bagus ya kayaknya dari ayat ini. Ya bi misalnya huruf jar ya, mabni ala kasri. Isminya kenapa? Majrur dengan ba ya. Allahinya lafdzul jalalah jadi mudhof ilaih. Ya, Ar-Rahmani sifat dari Allahi, Ar-Rahimi sifat dari Allahi. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdu. Nah, alhamdu ini jadi apa? Kedudukannya mubtada marfu, tada marfunya doma, li-nya huruf jar, imamnya ala kasri, Allahinya majrur dengan huruf jar, Robbinya jadi apa? Badal. Badal atau sifat? Allah yaitu Rob. Bisa badal, bisa sifat. Karena Rob juga kan bisa sifat. Allahu ar-Rabbu atau badal juga boleh. Dua-duanya bisa. Alamina, nah ini mudhof ilaih ya, majrur ada majrurnya. Ya, karena mulhaq dengan jama' mudzakkar salim. Ar-Rahmani jadi apa? Sifat dari Robbi. Ya, kalau misalnya Robbinya dianggap badal, tadi berarti sifat dari Robbi. Kalau Robbinya dianggap sifat, berarti sifat dari Allahi. Ya, Ar-Rahimi sama sifat. Maliki sifat juga yang mengerajai ya, Yaumi mudhof ilaih dari Maliki. Ini tidak digunakan sebagai zorof di sini. Ya, tapi yang merajai hari ya, pembalasan. Jadi yaum ini bukan sebagai keterangan waktu, bukan. Tapi yang merajai hari gitu kan, yang merajai hari, yang menguasai hari. Itu tidak digunakan sebagai zorof. Ya mudhof ilaih ya adininya sama mudhof ilaih. Iyyaka na'budu, iyakanya jadi apa itu? Iyyaka itu dhamir munfasil. Dhamir nasab munfasil ya yang didahulukan di sini, yaitu dalam kedudukan apa? Irobnya maf'ul bi yang didahulukan. Na'budunya fi'il fa'il ya, fi'il mudhari marfu ya, tanda marfunya dhamma, fa'ilnya dhamir mustatir ya nahnu. Wa atfin ya sama tadi ya kan nasta'inu, maf'ul bi-nya didahulukan. Dan nanti maf'ul bi didahulukan seperti ini ada faidahnya, ada maksud tujuannya yang bisa digali dalam ilmu balaghah itu. Mendahulukan maf'ul itu tujuannya untuk qasar, dalam arti mengkhususkan. Jadi hanya, makanya diartikan ada hanyanya kan, karena hanya itu maknanya diambil dari analisis ilmu balaghah gitu. Hanya kepadamu kami menyembah, artinya dia tidak menyembah kepada yang lain. Asalnya na'buduka. Asalnya na'budu, kami menyembahmu. Kalau kami menyembahmu, bisa saja menyembah yang lain. Karena itu tidak bermakna penghususan. Kalau hanya kepadamu, iyyaka na'budu, maknanya penghususan. Tidak ada yang disembah lagi yang selainnya. Itu maknanya
qasr atau hasr dalam ilmu balaghah. Jadi setiap maf'ul bih yang didahulukan itu Ya, mendahulukan takdim ma haqqu ta'khir dalam ilmu balaghah. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Yang namanya maf'ul bih kan harusnya diakhirkan, tapi ini didahulukan. Kalau contoh lainnya adalah kalau yang maf'ul bih didahulukan. Ya banyak. Ya, apa ya? Jadi pembatasan. Sebagai pembatasan. Kalau nasta'in Sama, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. iya tandanya. Hah? Iya tandanya. Nasta'in. Apanya? Marfu kan? Harusnya marfu gitu. Iya marfu. Nasta'inu kan marfu. Nu-nya bukan iya-nya. Tanda marfunya kalau iya itu huruf asli, bukan tambahan. Asalnya kan dari ista'ana, yasta'inu, isti'anat. Jangan ketipu. Jangan ketipu kayak ini bukan domir ini bukan ini domir nahnu. Sama kayak na'budu, enggak ada ya tambahan, itu tuh ya asli, itu huruf asli. Ya kan? Asalnya kan ana itu. Awana itu. Wawu itu huruf asli, dia makanya huruf ilat di tengah, ajwab. Ihdina fil amar, ihdinya fil amar itu fa'ilnya domir anta, na-nya maf'ul bih, sirotonya maf'ul bih kedua. Maf'ul kedua. Ya mustaqimah sifat dari siroto. Siroto yang kedua padal dari siroto yang pertama. Ladzina yang isim mausul dalam keadaan majrur menjadi mudhof ilaih. Ya an'amta fi'il fa'il ya sebagai silatul mausul dari alladzina alaihim jar majrur ghairi yo ghairi jadi apa majrur dia dibaca majrur. Ghairinya dia sebenarnya mudhof ilaih dari mudhof yang dibuang. Asalnya siratal ladzina an'amta alaihim sirata ghairil maghdubi. Jadi ghairinya dia mudhof ilaih. Dari alaihim jar majrur ini terpisah dari ghairi itu. Iya, terpisah. Setelah alaihim ada ini ya mudhof gitu. Ada mudhof yang dibuang. Sirata ghairi asalnya gitu ya. Maghdubi mudhof ilaih dari ghairi. Alaihim jar majrur waladhdallin ya dolinnya atop kemana? Maktub kemana? Maghdubi ya, jadi majrur kan, maghdubi majrur, dolin majrur, tanda majrurnya ya huruf ya karena dia jamak mudzakkar salim dari dolun, dolani, doluna ya kan, dolina ininya majrurnya. Begitu irobnya ya secara singkat. Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu ini untuk irobnya kita lebih paham insyaallah. Ya dipercepat aja nggak usah lama-lama. Ya yaitu maksudnya tafsirnya abtadi'u. Ya, apa artinya abtadi'u? Memulai. Nah, jadi makna bismillah dengan nama Allah itu maknanya apa? Dengan nama Allah. Ya, padahal yang namanya huruf jar itu bi itu harus ada muta'alliqnya disebutnya itu. Muta'alliq. Muta'alliq itu biasanya berupa fiil, kata kerja. Kaitan biasanya berupa jumlah fi'liyah atau kadang-kadang jumlah ismiyah juga bisa. Jadi begini, dengan nama Allah bisa ditanyakan apa yang dengan nama Allah itu? Ya, seperti misalnya kita dengan pisau misalnya. Dengan pisau, apa yang dengan pisau itu? Muta'aliknya itu misalnya saya memotong buah. Saya memotong buah dengan pisau. Nah, kalimat saya memotong buahnya itu di mana di sini? Jadi dengan nama Allah.
Apa yang dengan nama Allah itu? Ya, maka di sini ditafsirkan muta'aliknya itu abtadi'u. Saya memulai, gitu. Saya memulai dengan nama Allah. Ya, atau maknanya bisa juga karena kita pada saat baca Quran berarti bisa disebutkan kaitannya adalah saya membaca Quran dengan nama Allah. Begitu. Atau ketika kita baca bismillah itu dalam setiap perbuatan kita, berarti perbuatan kita yang kita lakukan itulah yang jadi muta'alik. Kalau kita belajar dengan membaca bismillah dulu berarti maknanya saya belajar dengan nama Allah. Makan, saya makan dengan nama Allah. Ya, ketika mau minum walaupun kita tidak menyebutkan saya makan dengan nama enggak, tapi langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah mengandung makna. Ketika minum ya, saya minum dengan nama Allah. Itu disebut muta'alik. Karena adanya mengetahuinya muta'alik itu sangat penting untuk supaya kita lebih paham. Kalimat itu menjadi jelas, menjadi lengkap. Jadi suatu kalimat itu dengan kita mengetahui muta'aliknya apa. Karena setiap huruf jar harus ada muta'aliknya. Misalnya alal kursi, di atas kursi. Apa yang di atas kursi? Bisa berupa fi'il kan, yang paling utama adalah pakai fi'il, pekerjaan. Jadi yang di atas kursi itu pekerjaan apa yang dilakukan? Misalnya ajlisu, saya duduk. Saya duduk di atas kursi, baru jelas. Atau bisa berupa jumlah ismiyah bisa. Ya, alal maktabi, di atas meja. Apa yang di atas meja? Alkitabu alal maktabi, buku di atas meja. Ya, buku di atas meja itu maknanya adalah buku ada di atas meja. Kan maknanya begitu. Berarti ada yang dibuang. Alkitabu maujudun alal maktabi. Buku ada di atas meja. Itu maknanya begitu. Ya, bisa jumlah ismiyah bisa. Ya, nah dengan memahami ini jadi kita jelas memahami kata bismillah ini. Ya, kalau di sini kan karena memang Al-Fatihah ini sebagai permulaan dari Al-Qur'an, bisa kita maknai ya, yaitu bahwa saya memulai, maksudnya memulai membaca Quran ini. Ya. Nah, bikulli ismin lillahi. Bikuli dengan seluruh isim nama, isim di sini nama. Dengan seluruh nama Allah, nama milik Allah. Bikuli ismin lillahi, li di situ maknanya milik, kepemilikan, ya, milik Allah. Bacanya boleh dilanjut atau diinter, bikuli ismin atau bikuli ismin. Ya, bisa diwasolkan. Bikuli ismin lillahi. Dengan seluruh nama Allah, milik Allah Ta'ala. Nah, lalu beliau menjelaskan kenapa kok Imam As-Sa'di ini menafsirkan dengan seluruh isim. Padahal kan tadi di dalam makna bismillah dengan nama Allah. Ya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa ditafsirkan dengan seluruh nama Allah? Dari mana ini kata seluruhnya? Diambil dari mana? Makna seluruh. Nah, beliau jelaskan. Li'anna lafdha ism, ya, lafdha ismi, karena di ayatnya kan ismi ya, bismillahi. Karena lafadz isim mufradun mudhafun. Kata beliau, karena lafadz isim, kata isim itu adalah mufrad. Mufrad itu satu kata dan bermakna satu. Ya, bermakna maksudnya di sini bermakna mufrad, satu kata. Ya, satu kata tidak harus menunjukkan namanya hanya satu, tidak. Kata beliau. Ya, dan dia mudhafun, diidopatkan, disandarkan kepada Allah. Ya, kalau udah belajar nahwu sorof, tahu mudhaf ilaih. Ismi Allahi, ismi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih kan. Nah, kata beliau, kata ismi ini adalah bentuk mufrad. Bentuk mufrad karena kalau jamaknya apa? Jamaknya asma.
asmaun kan? Asmaun jamaknya ismin mufrad. Kata beliau ini bentuk mufrad dan mudhof, artinya dia didopatkan ke Allah. Isminya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Ya kan? Beliau katakan isim itu mufrad dan mudhof. Mufrad dan mudhof. Ya, faya ummu jami'al asma'i al husna. Ya, maka umum tuh, ya ummu dari kata amma, ya ummu. Umuman. Ya, faya ummu maka umum mencakup. Umum kalau umum berarti umum mencakup. Maka umum mencakup jami'al asma'il husna, seluruh asma'il husna, nama-nama yang baik. Ya. Jadi beliau katakan ini walaupun bentuknya mufrad, tapi ini bermakna umum. Nama di sini bermakna umum. Ya, lil umum. Ya, karena kalau ada mufrad tapi bermakna umum itu namanya berfungsi lil istighraq ya. Kayak misalnya innal insana lafi khusrin. Innal insana, al insan itu secara bentuk kata mufrad atau jamak dia? Insan mufrad. Mufrad. Mufrad secara lafaznya mufrad. Tapi dia di sini kan menggunakan alif lam. Ini menunjukkan lil istighraq untuk makna umum. Artinya manusia yang mana saja, seluruh manusia. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian, maknanya sesungguhnya seluruh manusia. Makanya dikecualikan illal ladzina amanu kan itu. Kalau tidak bermakna umum kenapa dikecualikan ini? Ini kan dikecualikan berarti menunjukkan insan ini bermakna umum. Nah, begitu juga ismillah, karena ismillah ini kan diidopatkan. Diidopatkan dalam arti ma'rifah. Ma'rifah artinya diketahui, tidak nakiro. Ya kan? Diketahui nama di sini bukan nama yang enggak jelas gitu, tapi nama Allah. Nama Allah berarti udah jelas. Itu artinya ma'rifah. Begitu juga al-insan, manusia, udah jelas manusia. Tapi bermakna secara umum seluruh manusia. Nah, maka di sini juga bisa dimaknai seluruh nama Allah gitu. Jadi enggak dikhususkan nama yang mana, seluruh nama Allah. Kaidah mufrad itu yang bisa mencakup umum banyak itu ada kaidah-kaidahnya atau gimana sih? Ada, itu di dalam secara khusus dalam pembahasan ilmu ushul fikih yang bermakna umum itu. Ya, termasuk juga dalam ilmu balaghah bisa. Ya, cuman karena memang ini untuk penggalian makna-makna dari Al-Qur'an, dari hadis yang kaitannya dengan syariat Islam, itu secara khusus ilmunya disusun menjadi namanya ilmu ushul fikih. Kalau bahasa Arab kan sebenarnya lebih umum dia. Ya, kalau ushul fikih lebih khusus untuk menggali makna dari Quran dan hadis. Nah itu, jadi itu ya. Jadi sesungguhnya lafaz isim itu mufrad mudhof, maka umum mencakup seluruh nama-nama Allah yang baik. Jadi dengan nama Allah itu ya seluruh namanya saja. Ya, nama-nama Allah Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus dan seterusnya. Huwal ma'luhu, dialah yang ya ma'luhu itu ya dijadikan Tuhan, sebagai Tuhan. Ya, karena kata ilah itu kan dari kata laha. Ya, alaha ya'lihu gitu ya. Itu kan artinya condong. Ya, kalau ma'luh berarti kita condong kepadanya, kita mencintainya, kita bergantung kepadanya. Itu makna kata ilah itu, ma'luh itu. Jadi ilah maksudnya ma'luh kan gitu ya. Al-ma'budu yang disembah ya, yang diibadahi, al-mustahiqu yang berhak ya, yang berhak li ifradihi bil ibadah.
ya untuk ifrad. Ifrad itu mengesakannya atau menyendirikannya, mensatukannya. Jadi menempatkannya hanya sebagai satu-satunya. Ifrad dari kata mufrad itu satu-satunya, bil ibadah dengan ibadah. Ya, artinya Allah itu adalah Tuhan yang disembah, diibadahi dan yang berhak ya untuk diibadahi secara satu-satunya, ya, tidak ada yang lain. Tidak disekutukan dengan yang lainnya. Lalu beliau menjelaskan alasan kenapa. Lima di sini untuk alasan. Lima ittasofa bihi min sifatil uluhiyati. Lima, karena dia untuk alasan. Di situ li ta'lil. Ya, bermakna alasan, ya. Jadi kenapa Allah itu adalah Tuhan yang disembah, yang berhak untuk disembah satu-satunya yang diibadahi, yang diesakan, karena Allah itu ya memiliki sifat ittasofa bihi. Ya, telah ada sifat yang ada padanya. Ada sifat padanya, pada Allah Subhanahu wa taala itu min sifatil uluhiyati. Ya, dari sifat-sifat ketuhanan. Ya, min di sini lil bayan, untuk menunjukkan penjelasan. Ya, jadi sifat-sifat ya dari sifat ketuhanan. Karena Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan yang paling inti kan ada 4 di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Esa, Allahu somad, tempat bergantung, lam yalid, ya, walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 4 sifat ketuhanan yang inti. Hiya sifatul kamali, wahia sifatul kamali, dan dia adalah sifat-sifat kesempurnaan yang menunjukkan kesempurnaan, ya. Nah, itu penjelasan beliau berkenaan dengan Allah, ya, lafaz Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahimi, yang kalau bahasa kita kan pengasih, penyayang, itu sebenarnya enggak mengandung makna yang berbeda, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ar-Rahmanir Rahim, kata beliau, ismani adalah 2 isim. Dalani yang menunjukkan. Ya, dalani yang menunjukkan. Ya, yang menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala Dzur-Rahmati, memiliki rahmat, kasih sayang. Ta'ala sebagai sifat saja. Ta'ala sebagai sifat. Ta'ala ya sebagai sifat dari An-Nahu, dari Allah. Hu-nya Allah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wasi'ati, yang luas, kasih sayang atau rahmat yang luas, al-azimati yang besar, allati wasi'at yang ya luas meliputi, ya, luas meliputi, wasi'at kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, nah di sini beliau menafsirkannya secara global. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim secara global ini adalah 2 isim yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki rahmat, kasih sayang. Ya, walaupun nanti dibahas oleh para ulama tafsir lain secara lebih mendetail, ya, apa perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Kula atau kulis itu? Kula, ya, kula jadi maf'ul bih. Nah, jadi walaupun secara akar kata sama, Rahman, Rahim itu berasal dari kata rahmah. Ya, rahmah, rahman, dari kata rahmah.
Jadi Allah tuh dzur-rahmah, Allah memiliki kasih sayang. Yang pertama disebut Rahman, yang kedua disebut Rahim. Dan kedua-duanya menunjukkan kasih sayang Allah itu besar. Nah, ini kita sudah mengkajinya dalam ilmu tasrif. Kalau Rahman, Rahim, ada yang namanya disebut sifat menunjukkan besar, sangat, maha. Itu namanya apa? Masih ingat? Sigot mubalago. Sigot mubalago. Mubalago itu menunjukkan maha, sangat. Ya, berarti Allah maha penyayang. Jadi sangat besar kasih sayangnya itu, rahmatnya itu. Tapi kalau kata Rahim itu dia walaupun juga sama menunjukkan sigot mubalago. Ya, tapi juga bisa menunjukkan sebagai bentuk ya sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu yang terus menerus, dawam. Sifat yang terus menerus. Nah, makanya nanti secara lebih mendetail perbedaan antara Rahman Rahim ini adalah kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang besar ya di dunia ini. Di dunia ini yang umum mencakup seluruh makhluknya. Baik untuk orang beriman, untuk orang-orang muslim ya, untuk hewan, untuk semuanya. Kasih sayang Allah yang sangat besar di dunia ini. Nah, tapi kalau Rahim ini dia khusus untuk orang-orang beriman. Jadi kasih sayangnya yang khusus untuk orang-orang beriman. Jadi lebih luas Rahman saja. Lebih luas Rahman. Iya. Jadi memang rahmat ini kasih sayang yang khusus. Kasih sayang yang khusus dari Allah untuk orang-orang beriman, tapi tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Makanya ada dawam tadi itu terus menerus, tidak hanya di dunia, tapi terus nyambung kasih sayang Allahnya itu sampai hari kiamat di surga nanti itu. Ya kalau dibandingkan dengan kasih sayang di akhirat tentu lebih besar akhirat daripada dunia kan ini. Ya. Yang kalau itu punya rawat 100 satu. Nah itu kan ada dalam hadisnya. Satunya di dunia kan, sebenarnya di akhirat. Nah itu berarti lebih besar. Di akhirat itu, di surga itu. Kalau di neraka nggak ada rahmat, yang ada azab. Azab Allah ya. Jadi secara lebih terinci perbedaan Rahman dan Rahim itu. Tapi beliau secara global membahasnya bahwa dua-dua kalimat ini menunjukkan bahwa Allah punya rahmat yang luas, yang besar, yang meliputi segala sesuatu, wa ammat kulla hayyin, dan umum meliputi seluruh yang hidup. Hayyin yang hidup. Seluruh makhluk hidup. Wa katabaha lil muttaqina. Wa katabaha, dan Allah telah menuliskannya, menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk orang-orang yang bertakwa, al-muttabi'ina, yang mengikuti, li anbiya'ihi, kepada para nabinya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Fahaulai, maka mereka itu lahumur rahmatu. Nah ini juga mubtada yang diakhirkan, asalnya ar-rahmatu lahum. Begitu ya. Mubtada diakhirkan. Ya, rahmat bagi mereka rahmat al-mutlaqatu, secara mutlak. Ya, dan inilah rahmat yang secara mutlak tanpa terkecuali. Yang namanya mutlak itu artinya tidak ada pembatasan. Tidak ada pengikatan, pembatasan. Waman adahum, dan orang yang selain mereka, selain orang bertakwa berarti siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir, orang durhaka. Mereka falahum nasibun minha, dan bagi mereka ada bagian darinya. Ini tadi yang disebut umum ini, rahmat Allah ini tidak hanya untuk orang bertakwa saja, khususnya di dunia memang. Karena orang-orang kafir juga mendapat banyak kenikmatan dari Allah.
falahum tanda satu itu maksudnya di bawah Ustaz. Itu ada footnote. Tanda satu fi ba falahu. Jadi maksudnya Pak ini bahasa dari orang ulama yang mentahqiq. Ulama yang menuliskan kembali kan kitab ini kan di zaman beliau tidak ditulis diketik begini, tidak dicetak begini, ditulis tangan. Tulisan-tulisan tangan itu kan ada di dalam manuskrip. Nah, manuskrip itu mau dituliskan kembali ya ke dalam kitab seperti ini, itu perlu yang namanya ditahqiq. Ya kan? Nah, mentahqiq itu kan tentu manuskrip itu tidak dari satu manuskrip, karena bisa jadi ada satu kitab itu manuskripnya banyak. Nah, bisa jadi dalam manuskrip yang ditemukan itu ada perbedaan huruf di situ. Manuskrip kan Ustaz, tulisan Manuskrip itu kitab-kitab yang tulisan tangan, apa ya bahasa ini? ya, tulisan tangan asli gitu. Iya, belum. Pakai mesin. Gitu. Jadi ada beberapa buku tulisan yang dulu ya, beberapa tidak satu. Nah, ketika orang mau menuliskan kembali itu kan melihat merujuknya jangan ke satu untuk membandingkan. Nah, sehingga ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu biasanya dituliskan dalam catatan kaki begini. Ini falahum dalam satu manuskrip pakai lahum, mereka. Tapi dalam manuskrip yang lain, dalam nuskhoh yang lain itu falahu, enggak ada mimnya, maka baginya. Kalau bahasa sekarang referensi gitu Ustaz. Iya. Referensinya Iya, begitu. Jadi kadang ada perbedaan kata. Kalau yang di satu manuskrip domir di manuskrip yang lain nggak ada mimnya. Makanya suka dikasih catatan kaki. Tapi tentu yang dikuatkan oleh yang mentahqiq ini yang dituliskan secara langsung, bukan di catatan kaki itu. Catatan kaki hanya keterangan saja bahwa ada ya di catatan yang lain ya, di manuskrip yang lain tertulis dengan lafaz yang berbeda yang ini gitu. Itu begitu untuk ngasih tahu saja. Tapi yang lebih dikuatkan ya falahumnya itu, karena dengan cara melihat kata mana yang lebih tepat, yang lebih cocok dengan kalimatnya yang ada. Itu kan, karena falahum kan kembali kepada kemana? Waman man adahum, selain dari orang yang bertakwa tadi, karena kan umum gitu kan. Jama banyak, berarti pakai lebih tepat. Ya, jadi karena man itu yang namanya man itu kan termasuk isim mausul ya. Nah, man itu adalah isim mausul yang bersifat umum. Bisa untuk mufrad, mudzakkar, muannas, musanna, jama, bisa man itu. Orang yang itu bisa satu, bisa dua, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa banyak, jama, ya umum gitu. Jadi sehingga enggak salah disebut falahum, benar. Karena kembali ke man, disebut falahu juga bisa. Gitu. Jadi dua-duanya enggak masalah. Nasibun minha ya, punya bagian dari rahmat itu. Artinya bagi orang-orang yang tidak bertakwa pun ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik, mereka punya mendapat bagian rahmat dari Allah di dunia ini gitu ya. Wa'lam, dan ketahui. Nah, ini faidah ya, faidah yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di ya, berkaitan dengan ayat ini. Ketahuilah anna minal qawaidi al muttafaqi 'alaiha, bahwa termasuk kaidah-kaidah yang disepakati baina salafil ummati wa immatiha, di antara umat terdahulu ya, umat maksudnya salaf itu bisa ditujukan kepada generasi sahabat atau juga tabi'in, sahabat dan tabi'in, atau juga bisa dimasukkan tabi'ut tabi'in. Ya, salaf, umat salaf dan para imam mereka. Ya, kalau umat itu secara umum baik para ulamanya atau umatnya. Kalau a'immah berarti para pemimpin, para ulama.
Para pemimpin maksudnya di sini pemimpin dalam agama, dalam ilmu agama artinya para ulama. Aimah itu. Imam, kita sebut Imam Bukhari, Imam Muslim ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Itu maksudnya apakah mereka itu pemimpin? Apakah mereka itu khalifah? Kan enggak. Maksudnya pemimpin dalam apa? Dalam agama, ilmu agama. Imam di situ. Ya, al-imanu iman bi asma'illahi wa sifatihi ya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa ahkamis sifat dan hukum-hukum sifat. Ya, fa yu'minuna masalan maka mereka beriman misalnya bi annahu rahmanun wa rahimun, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dzur rahmati yang memiliki rahmat, allati ittasafa biha yang dia memiliki sifat dengannya, dengan rahmat itu. Ya, al muta'alliqati yang berkaitan bil marhumi. Ya, dengan yang diberikan rahmat, almarhum. Ya, almarhum itu artinya yang dirahmati, yang diberi rahmat. Iya. Bukan hanya orang mati aja harusnya. Tapi itu sudah dijadikan istilah. Secara makna almarhum itu adalah yang diberi rahmat. Kalau udah ke akhirat tidak disebut almarhum. Karena kalau ketika orang udah mati kan udah putus dari dunia. Ketika disebut dirahmati, ya tentu berarti udah masuk ke rahmat di alam kubur, udah masuk akhirat kan gitu. Sehingga orang kafir ya jangan disebut almarhum. Rahimahullah. Udah jadi istilah ya, almarhum atau rahimahullah, maksudnya udah meninggal orangnya. Jadi kalau orang kafir berarti lebih tepatnya si fulan orang kafir meninggal. Ya enggak disebut apa-apa, enggak disebut apa-apa. Enggak disebut almarhum rahimahullah enggak. Karena keimanannya kalau akhirat itu terkait dengan iman. Kalau dia masih hidup ya bisa dia sedang diberi rahmat oleh Allah dengan dunianya. Ini satu natuna katanya antara penyebutan orang mati misalnya almarhum dengan rahimahullah itu beda. Almarhum itu katanya suatu kepastian. Kalau rahimahullah itu doa. Kira-kira gimana sih? Iya betul. Itu lebih tepatnya rahimahullah. Iya. Almarhum itu jadi dia udah menggunakan sifat bahwa betul dia udah dipastikan mendapat rahmat kan gitu. Kalau rahimahullah doa. Dia lebih tepat rahimahullah. Nah, ini yang berkaitan dengan yang diberi rahmat oleh Allah, ini umum, yang diberi rahmat semua makhluk diberi rahmat oleh Allah. Fa ni'amu, maka nikmat-nikmat itu kulluha seluruhnya atharun adalah asar, bekas ya, jejak atau pengaruh min asari rahmatihi ya, dari jejak-jejak rahmatnya ya, dari pengaruh rahmatnya atau dari yang dihasilkan, yang ditimbulkan dari rahmatnya. Wa hakadha fi sairil asma, dan begitulah di dalam seluruh nama-nama. Ya, di dalam seluruh nama-nama. Artinya kalau Allah di sini disebut Rahman, Rahim, ya, bahwa Allah itu punya rahmat, punya kasih sayang ya, yang diberikan kepada seluruh makhluknya itu secara umum. Begitu juga dalam nama yang lain, misalnya yuqalu fil alim, dikatakan kepada sifat Allah al-alim, yang maha mengetahui. Maknanya innahu alimun dzu ilmin. Allah itu maha mengetahui, yang punya ilmu, ya'lamu bihi, yang dia itu maha mengetahui dengan ilmu itu kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, begitu juga sifat Allah qadirun, maha berkuasa, dzu qudratin. Ya, yang
memiliki kekuasaan yaqdiru ala kulli syai'in, ya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa kau Imam As-Sa'di harus menjelaskan seperti ini? Nah, karena sebetulnya ini untuk menyanggah pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, khususnya dari golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu jadi dia saking berlebihan, ya, tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Memang kita setuju bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu. Tapi orang-orang Mu'tazilah ini berlebihan. Dalam arti mereka memahami bahwa yang namanya kasih sayang, berkasih sayang, mengetahui itu sifat makhluk. Makhluk juga kan bisa menyayangi. Makhluk juga bisa mengetahui, berilmu. Ya, kalau Allah diartikan Allah bisa menyayangi, Allah bisa mengetahui, Allah bisa menguasai, berarti kan itu sama dengan makhluk, kata orang Mu'tazilah. Ya kan? Maka mereka ketika mengartikan Rahman, Rahim, Alim, ya, Qadir, itu mereka mengartikannya alimun bila ilmin, Qadirun bila qudratin, Rahmanu bila rahmatin, Rahim bila rahmatin. Begitu. Jadi dianggap Allah itu Rahman, Rahim saja. Ya, jangan diartikan dia punya rahmat, karena rahmat kasih sayang itu khusus untuk makhluk. Sehingga dengan inilah orang-orang Mu'tazilah itu mereka banyak menafikan sifat-sifat Allah. Ya, mereka menafikan adanya sifat-sifat Allah, padahal Allah sendiri yang telah menetapkan punya sifat-sifat. Allah punya, kalau alim maknanya ya Allah punya ilmu gitu. Qadir ya Allah punya kudrah, kekuasaan. Rahman, Rahim, Allah punya rahmat. Bagaimana mungkin bisa dipisahkan? Cuman bukan berarti sama dengan makhluk, karena kasih sayang Allah berbeda dengan makhluk. Dengan kasih sayang makhluk, ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Tidak bisa disamakan, artinya tidak ada persamaan di situ. Ya, nah ini orang-orang Mu'tazilah ini berlebihan, ya, menggunakan, terutama mereka terlalu memusingkan dengan menggunakan akal pikiran mereka, ya, gitu, dengan yang diinginkan oleh mereka sebenarnya apa? Misalnya alimun bila alim itu maksudnya yang untuk Mu'tazilah ini. Ya karena tadi mereka memahami yang namanya berilmu itu kan sifat makhluk, berkuasa sifat makhluk, punya kekuasaan, punya jabatan, begitu ya. Tapi mereka menetapkan maksudnya. Menetapkan bahwa Allah alimun, tapi bila ilmin, menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Namanya alim Allah itu, tapi tidak menetapkan adanya sifat. Sehingga bisa ditetapkan nama tapi nggak ada sifat, agak bingung juga. Ya itulah orang-orang Mu'tazilah itu udah jelas kebingungan kita secara pemikiran yang sederhana saja sebenarnya sudah bisa ditolak, ya, pemahaman mereka itu, orang-orang Mu'tazilah. Iya, yang Maha Pengasih. Karena memang nama-nama itu udah mengandung sifat kan gitu. Allah namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim. Karena kita sebagai akidah Ahlussunnah, ya, adalah menyebut Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim juga dengan memahami ada sifat di situ bahwa Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, itu boleh. Nah, kalau menurut Mu'tazilah nggak boleh. Iya, Enggak, nama aja. Kalau orang-orang Mu'tazilah itu mereka menamai Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, udah aja gitu. Jadi jangan dipahami di situ ada sifat kasih sayang. Gitu. Ya, jadi Allah itu hanya satu aja udah. Jadi dia enggak punya sifat-sifat yang ada di makhluk. Ya, makanya sifatnya itu hanya apa ya? Satu aja, tauhid, mentauhidkan Allah dalam arti Allah itu satu, enggak ada yang sama dengan makhluk. Enggak
ada sifat-sifat yang ada pada makhluk. Makanya agak repot juga mereka itu gimana. Banyak menolak adanya sifat-sifat Allah. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk menyanggah ya pemahaman seperti itu yang menyimpang ya dari orang-orang Mu'tazilah ini ya. Sampai situ dulu, ini baru satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada yang ditanyakan, ya, 5 menit lagi. Ustaz, bedanya nama dan sifat itu apa, Ustaz? Ya kalau nama hanya nama saja, dinamai apa gitu kan. Nama gitu. Hanya nama itu kan sebagai ciri ya. Kita dikasih nama kan, ciri Muhammad, Atim gitu kan. Nama aja udah. Gitu. Kalau sifat itu kan dari segi maknanya di situ mengandung sifat. Sifatnya seperti apa? Jadi Mu'tazilah tidak menginginkan Allah apa misalnya melihat, mendengar itu, Ustaz, mereka mengatakan al-basir itu asami al-basir. Iya, karena melihat itu sifat makhluk kan. Makhluk bisa melihat, makhluk bisa mendengar. Sehingga mereka tidak menetapkan juga. Hah? Melihatnya kadarnya ciptaan dengan yang menciptakan. Ya itu kan jelas kan begitu. Kita secara sederhana aja kita bisa memahami bahwa Allah melihat itu ya tidak sama dengan melihatnya makhluk gitu. Berarti Mu'tazilah sama nggak dengan Asy'ari ya, Ustaz? Beda lah, beda syariah. Ya syariah itu sebenarnya hanya dia termasuk Ahlussunnah juga syariah sebenarnya. Tapi dalam masalah asma wa sifat itu dia ini ada ini juga, Ustaz, meniadakan itu. Enggak ada meniadakan. Ya hanya mentawilkan saja. Ya, nah, maksudnya tawil ini bisa diterima. Pada hal-hal yang memang layak untuk ditawil kan, bisa ditawilkan. Ya, makanya nanti harus dilihat dulu ketika tawilnya itu apa tawil yang benar atau kayak tawil yang salah. Begitu ya. Takwil di sana bermakna tafsir, Ustaz. Eh? Beda. Takwil di sana bermakna tafsir, kan? Tawil di sana itu adalah mengalihkan dari makna makna apa ya, makna zahir ya kepada makna yang lain, kepada makna majaz ya, kepada makna kinayah ya, dari mana ini. Tapi masalahnya kan ketika kita menyebutkan sifat Allah juga, kita makhluk ini nggak punya pemahaman yang ini, sangat terbatas. Jadi kalau dimanai hakikatnya seperti apa kan kita nggak tahu. Bagaimana melihatnya Allah itu nggak tahu. Semua manusia nggak ada yang tahu. Begitu. Ya. Jadi kalau Mu'tazilah udah jelas penyimpangannya. Kalau Al-Fatihah ini ada ini saja, sababun nuzul. Al-Fatihah tidak dijelaskan sababun nuzulnya. Kalau dalam tafsir lain mungkin ada kali, ada memang ada. Nggak ada secara khusus. Artinya kan asbabun nuzul itu peristiwa yang terjadi ya, ataupun misalnya dari berupa pertanyaan atau apa yang melatar belakangi ya turunnya ayat ini tidak ada ya Fatihah ini. Berarti tidak semua ayat Al-Quran itu ini saja. Iya betul. Ya tidak semua ayat Quran ada asbabun nuzulnya. Begitu ya. Karena memang kan Quran itu tujuannya untuk memberi petunjuk kepada Rasul. Ya, petunjuk itu kan nggak harus ada sebuah latar belakangnya dulu, ada peristiwa apa lalu turun nggak ya. Tapi memang betul-betul harus diamalkan ini. Apalagi Al-Fatihah kan tujuannya untuk dibaca dalam setiap sholat. Ini meringkas Al-Quran ya. Jadi Al-Fatihah itu nanti
isi kandungan seluruh Quran itu semuanya ada di Al-Fatihah. Isi semua Quran ada di Al-Fatihah, isinya semuanya ada kandungannya. Nanti kita bahas ya insyaallah isi kandungannya ini. Makanya dibaca terus dalam sholat. Kalau Al-Quran turun dari Allah ke Nabi Muhammad itu melalui beberapa cara katanya. Itu ininya gimana sih? Apakah misalnya ketika Rasul mendapat wahyu, misalnya ada suara gitu dari langit itu terdengar atau gimana sih? Iya kan ada itu dijelaskan. Di Sahih Bukhari juga ada kaifa badul wahyu itu permulaan wahyu. Dalam buku-buku sirah juga dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk wahyu yang datang kepada Nabi. Itu ada bermacam-macam. Dan yang paling berat kata Rasulullah dalam hadis adalah yang seperti suara lonceng. Artinya itu jadi suara malaikat Jibril ya yang disampaikan kepada Nabi itu berat didengar oleh Nabi itu sehingga seperti suara lonceng. Ya dari segi apa yang dialami oleh Nabi. Ya yang terdengar oleh Nabi. Tentu kalau manusia yang lain, manusia yang biasa tidak seperti itu. Kalau manusia lain mendengar bisa ketika Itu ada para sahabat yang mendengar misalnya Umar bin Khattab itu seperti suara lebah. Kayak ya, ngahiung gitu ya. Tapi jelas gitu ya Ustaz ya. Ada suara. Iya sampai Umar bin Khattab menjelaskan itu dia mendengar jelas. Ya. Itu yang paling berat kata Nabi ya. Ada ya kemudian bisa berwujud seorang lelaki yang datang kepada Nabi yang menyampaikan wahyu. Ya. Ada yang secara langsung malaikat Jibril dengan bentuk aslinya ya. Begitu. Ada macam-macam ya. Ada yang secara langsung dari Allah. Misalnya di peristiwa Isra Mi'raj ketika menurunkan kewajiban sholat secara langsung Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Walaupun di para sahabat tuh ada perbedaan pendapat apakah Nabi Muhammad melihat Allah pada situ ataukah tidak. Ya, tapi yang lebih kuat di situ Nabi Muhammad tidak melihat secara langsung. Ya, tapi hanya mendengarkan ya langsung perkataan dari Allah. Ya, karena tidak ada ya nabi-nabi itu yang bisa melihat Allah di muka bumi di dunia. Karena baru nanti di akhirat gitu ya. Ada yang disusupkan ke dalam hati Nabi wahyu itu. Tiba-tiba disusupkan ya. Ada macam-macam cara. Iya. Jadi seperti lonceng itu wahyunya seperti apa? Wahyunya ada kalimatnya. ada kalimat. Suaranya saja. Gemuruh dulu. Ya. Suara langsung ayat itu. Ya, tapi yang jelas Allah sudah menjamin bahwa dengan cara apapun wahyu itu sampai kepada Nabi akan paham terhadap wahyu itu. Ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Alaina kewajiban kami kata Allah untuk mengumpulkan wahyu itu di dalam dadamu. Dikumpulkan artinya Nabi dibuat paham terhadap wahyu yang disampaikan dan dibuat hafal, sudah dijamin hafal Nabi itu. Tapi tentu itu juga melalui usaha ya Nabi di dalam menghafalkannya. Walaupun sebetulnya Allah sudah menjamin. Ya, sudah menjamin tapi tetap ya hukum sebab akibat itu tetap dilakukan usaha itu. Seperti halnya Nabi kan udah dijamin oleh Allah diampuni dosanya baik terdahulu atau akan datang, tapi tetap makanya ini yang menjadi aneh gitu ya para sahabat. Misalnya Aisyah melihat Rasul kok tahajudnya sampai bengkak, bukankah telah diampuni dosa kan gitu. Tetap Rasul lebih hebat ibadahnya daripada hamba-hamba yang lain. Kalau penentuan surat itu gimana Ustaz? Memang udah diatur atau memang gimana? Sudah diatur tauqif ya. Penentuan ayat dalam surat. Kalau untuk penetapan surat ini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang
Karena memang ketika di zaman Abu Bakar tuh belum tersusun surat-suratnya. Itu berarti menunjukkan tidak tauqifi. Yang tauqifi itu adalah ayat-ayat, penempatan ayat dalam surat. Itu karena ada hadisnya jelas ya, ketika Rasul menyuruh kepada para penulis wahyu ketika turun ayat, tempatkan ayat ini di surat anu ya, di tempatnya setelah ayat apa, sebelum surat ayat apa, jelas. Bukan kehendak Rasul, tapi tetap ada wahyu dulu kan. Iya. Semuanya adalah atas perintah Allah. Bukan Nabi kan hanya mengikuti perintah Allah saja. Begitu. Itu ini dalam turun wahyu itu berurut nggak Ustaz? Misalnya surat apa dulu gitu ya, beres baru pindah wahyu berikutnya surat apa Enggak. diacak gitu Ustaz? Diacak. Ya, karena urutan turun dengan urutan mushaf beda. Iya. Itu kan jelas ya, turunnya yang pertama surah Al-Alaq 1 sampai 5, nanti kemudian Al-Qalam, Al-Mudaththir, dan ada yang memang turun secara seluruhnya satu surat semuanya. Ada yang memang hanya beberapa ayat. Jadi satu surat itu bisa beberapa kali turunnya itu ayat-ayat, dan bisa juga terselang oleh surat lain. Terserang oleh surat lain. Tapi semuanya udah ditentukan, ini masuk ke surat mana, ini masuk ke surat mana. Yang untuk itu dari Rasul atau Allah? Dari Rasul. Rasul kan hanya mengikuti perintah Allah, jangan dibedakan. Dari Allah dan dari Rasul, wahyu. Kenapa kayak ini ya? Misalnya tidak surat pertama yang dulu gitu ya, Al-Alaq gitu ya. Semuanya ada hikmahnya. Dikaji dalam ilmu ulumul Quran. Dalam ilmu ulumul Quran ini dibahas. Kajian ini khusus kepada ulumul Quran. Ya, hikmahnya sangat besar. Jadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran yang di dalam mushaf yang dibaca itu ada nanti dibahas ya, dalam ilmu tafsir itu ada kaitan kenapa ayat ini setelah ayat ini setelah ayat ini, walaupun dia secara turun kan berbeda-beda. Begitu. Itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran, bahwa ditempatkannya itu juga punya kandungan yang sangat, manfaat yang sangat banyak dari kaitan ayatnya dengan ayat sebelumnya. Ya, walaupun turunnya kan berbeda. Dan itu menunjukkan Allah Maha mengetahui ketika ayat itu turun ya, dengan peristiwa-peristiwa tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Itu Allah sudah mengetahui nanti ayat ini ada di mana, lalu nanti kaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya apa. Itu banyak hikmahnya di sana. Kalau misal ayat itu misal dalam satu surat itu berurutan atau enggak Ustaz? Soalnya gini Ustaz, ketika membaca terjemah ya, ayat pertama, kedua, tiga nyambung, pas keempat lah jadi ngaceng sepertinya gitu. Wah, itu ngacelang itu secara kita secara ininya aja. Karena kita belum terlalu paham ininya. Tapi kalau kita pahami, jadi saat dalam satu surat itu bisa ada beberapa tema. Iya. Ya kan? Makanya saya ngadain kajian tafsir tadabbur itu menggali itu. Jadi dalam satu surat dari ayat pertama sampai ayat 5 misalnya, ini nyambung nih temanya. Jadi ayat ke-6, nah kenapa kayak yang beda? Ini beda tema. Temanya beda, tapi ada kaitannya. Sehingga dalam satu surat yang dibahas di dalam satu surat itu secara keseluruhannya ini ngebahas apa? Tema besarnya. Nanti di dalam tema besar itu ada tema-tema lain yang berbeda, dan antara satu tema dengan tema yang lain ada kaitannya. Kaitannya apa? Dikaji dalam ilmu apa itu Ustaz? Ilmu munasabah, ilmu tafsir juga. Ilmu tafsir ini banyak bagian-bagiannya, bidang-bidangnya. Ya, salah satunya ilmu munasabah. Munasabah itu artinya kaitan antara satu ayat dengan ayat lain, dan antara satu tema dalam ayat dengan tema berikutnya. Gitu. Bahkan antara satu surat dengan surat juga sebenarnya ulama ada yang membahas karena kaitan, kenapa surat ini ditempatkan setelah surat ini, ada kaitannya juga. Itu di kajian tafsir saya yang direkam itu tadabbur Quran itu begitu, membahas itu semua. Dari An-Naba udah sampai Abasa itu. An-Naba ini temanya ayat sekian sampai ayat sekian, temanya apa? Lalu berikutnya temanya apa? Nah, apa kaitan dengan tema sebelumnya? Dikaji.
Misalnya An-Nazi'at itu awal membahas tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Itu kan nanti kaitannya dengan kiamat sugro. Nanti disebutkan setelah itu kiamat kubro kan gitu. Kiamat kubro. Lalu nanti Firaun ya, Firaun itu bisa dianggap sebagai kiamat wusto karena wusto itu kehancuran suatu kaum. Kan begitu. Lalu kaitannya sesombong apapun manusia pada akhirnya akan mati juga. Itu kaitannya dengan kiamat semua surat An-Nazi'at. Cuma ada bagian-bagiannya. Gitu. Jadi tidak semata-mata Allah menyebutkan kisah dalam satu surat. Kecuali memang ada kaitannya dengan yang dibahas secara keseluruhan tema itu. Ada tujuan yang berkaitan. Nah, kalau kita tidak pelajari itu secara itu kok ngaceleng gitu gimana kayak nggak nyambung gitu padahal semuanya nyambung karena belum paham. Itu perlunya mengkaji tafsir itu begitu. Saat kalau Rasul mendapatkan wahyu yang tidak diketahui oleh para sahabat, kemudian beliau langsung mendatangi sekretarisnya atau gimana? Misalnya semalam saya mendapatkan wahyu ini, tolong tulis. Prakteknya gitu atau gimana sih? Ya ketika memang beliau gitunya langsung Allah misalnya bicara. Iya kan ada yang disebut para penulis wahyu. Para penulis wahyu itu selalu dekat dengan Nabi. Jadi ketika turun ayat langsung merintahkan pada penulis wahyu itu untuk dituliskan. Hari ini ada turun. Karena kan semua ayat-ayat itu untuk diterapkan, bukan hanya untuk ditulis. Jadi untuk diamalkan. Jadi turun wahyu, apalagi kalau yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, langsung oleh Rasul sampaikan untuk menjawab permasalahan itu. Iya, langsung sampaikan dan langsung diamalkan dan secara otomatis nanti para penulis menulis. Jadi tujuannya bukan, udah turun belum, bukan untuk ditulis doang, bukan. Kalau ditulis enggak, tujuannya kan untuk diamalkan. Jadi ketika turun wahyu itu kan makanya disebut An-Naba kan, ada surat An-Naba. Artinya dia berita yang besar yang sangat ditunggu-tunggu gitu oleh kaum muslimin. Sehingga satu ayat pendek yang turun aja itu adalah suatu yang besar bagi kaum muslimin itu, berita besar. Makanya semua orang pasti ingin tahu apa yang turun. Tidak hari-hari gitunya, tidak hari-hari turun ayat biasa, enggak. Karena dianggap An-Naba itu berita besar itu begitu. Tiap turun ayat. Semangat mereka untuk belajar ilmu luar biasa. Ingin tahu. Kalau kita kan ayat Quran diabaikan. Padahal ini berita besar Quran ini kan. Ya, mengalahkan berita koran ya. Quran itu. Itu jika orang mau rajin izin Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan sekarang. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.